Apa sih KMS itu? KMS atau Kartu Menuju Sehat untuk Balita adalah alat yang mencatat kurva pertumbuhan normal berdasarkan indeks antropometri berat badan menurut umur dan jenis kelamin. Selanjutnya ada fungsi KMS. Fungsi KMS itu ada apa saja ya? Yang pertama, sebagai alat untuk memantau pertumbuhan anak, di mana pada KMS ini dicantumkan grafik pertumbuhan normal anak yang dapat digunakan untuk menentukan apakah seorang anak tumbuh normal atau mengalami gangguan pertumbuhan. Yang kedua, sebagai catatan pelayanan kesehatan anak, terutama penimbangan berat badan, pemberian ASI eksklusif pada bayi 0-6 bulan, dan kejadian sakit. Lalu yang ketiga dan terakhir ini sebagai jadwal imunisasi pada anak dan alat edukasi. Ya, jenis-jenis KMS yang perlu kamu ketahui. Yang pertama, ada KMS untuk laki-laki yang berwarna biru. Yang kedua, ada KMS untuk perempuan yang berwarna pink. KMS balita, anak laki-laki dan anak perempuan berbeda karena pada pertumbuhannya yang berbeda, termasuk berat badan lahir rata-rata anak laki-laki lebih berat dibandingkan dengan anak perempuan. Apa saja bagian-bagian dari KMS? Yang pertama itu ada halaman depan yang mencatat pertumbuhan anak dari usia 0 sampai 24 bulan. Yang kedua ada halaman belakang yang mencatat pertumbuhan anak dari usia 25 sampai 60 bulan. Yang ketiga adalah mencatat grafik atau kurva pertumbuhan anak. Warna pada grafik KMS berfungsi sebagai panduan visual untuk memantau status pertumbuhan dan gizi anak berdasarkan berat badan dan usia. Ketika berada di warna hijau, anak masih dalam zona normal. Jika mengarah ke atas melebihi hijau, anak dikatakan gizi lebih. Jika mengarah ke bawah melebihi hijau, berarti anak berada di gizi kurang. Selanjutnya ada lembar KMS yang paling bawah ini, yang kotak-kotak ini, untuk mencatat bulan lahir, bulan penimbangan, BB, KBM, N atau T, dan ASI eksklusif. Nah, bulan kelahiran dicatat sejak usia 0 bulan. Penimbangan dilakukan setiap bulan hingga anak berusia 6 bulan. Lalu setiap 2-3 bulan sesuai usia anak. Berat badan kilogram dicatat dalam KMS sebagai acuan kenaikan sehat. N atau T menunjukkan naik N atau tidak naik T yang dibandingkan dengan KBM. Dianjurkan pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan. Selanjutnya ada 7 langkah-langkah pengisian KMS. Yang pertama itu memilih KMS sesuai jenis kelamin balita. Yang kedua, memastikan identitas balita. Yang ketiga, mengisi bulan lahir dan bulan penimbangan. Yang keempat, meletakkan titik berat dan membuat garis pertumbuhan. Kelima, mencatat kejadian pada anak. Yang keenam, menentukan status pertumbuhan anak. Yang ketujuh, mengisi kolom pemberian ASI eksklusif. Ini adalah contoh KMS. Di poin pertama yaitu identitas subjek, nama ibu, nyonya A, nama anak D, jenis kelamin anak, perempuan, usia anak 9 bulan. Di poin kedua yaitu KMS subjek. Berdasarkan garis merah pada grafik ini, berat badan anak berada di area hijau atau kategori normal, namun mendekati batas bawah zona hijau. Ini menunjukkan pertumbuhan yang cukup baik, tetapi perlu terus dipantau agar tidak turun ke zona kuning. Yang ketiga adalah hasil KMS subjek. Saat subjek baru lahir di bulan Februari, berat badannya yaitu 4 kg, dan kurva berada di atas garis oranye yang berarti gizi lebih. Pada umur 2 bulan sampai 9 bulan, pada kurva berada di zona hijau, menandakan bahwa pertumbuhan subjek tersebut normal. Pada umur 3 bulan, berat badan dikategorikan tidak naik karena tidak mencapai KBM. Pada umur 4 bulan, berat badan dikategorikan naik karena telah mencapai KBM. Pemberian ASI eksklusif berada di umur 2 bulan sampai 4 bulan. Apa itu perhitungan Z-score? Nah, ada 4 indeks yang digunakan untuk menilai status gizi anak, yaitu dengan BB per U, TB per U, BB per TB, dan IMT per U. Nilai status gizi di atas dibandingkan dengan standar pertumbuhan WHO. Perhitungan Z-score adalah nilai simpangan BB atau TB dibandingkan dengan nilai normal BB atau TB menurut standar pertumbuhan WHO. Ada 2 rumus Z-score. Yang pertama, bila nilai aktual lebih dari median, maka Z-score sama dengan nilai aktual kurang dari median per plus 1 SD dikurang median. Yang kedua, bila nilai aktual kurang dari median, maka Z-score sama dengan nilai aktual dikurangi median per median dikurangi minus 1 SD. Ada pula tabel indeks standar BB per U menurut umur anak usia 0 sampai 60 bulan. Kategori status gizi berat badan sangat kurang, ambang batas Z-score yaitu kurang dari minus 3 SD. Kategori status gizi berat badan kurang yaitu ambang batas Z-score-nya minus 3 SD sampai dengan kurang dari minus 2 SD. Kategori status gizi berat badan normal, ambang batas Z-score yaitu minus 2 SD sampai dengan plus 1 SD. Dan yang terakhir, kategori status gizi resiko berat badan lebih di ambang batas Z-score lebih dari plus 1 SD. Selanjutnya adalah hasil perhitungan Z-score subjek. Pada bulan April, hasil yang didapat yaitu 1,14. Kategorinya resiko berat badan lebih. Pada bulan Mei, hasil yang didapat 0,5, termasuk gizi baik
atau berat badan normal. Pada bulan Agustus didapatkan hasil Z-score-nya minus 0,375 dengan kategori status gizi baik atau berat badan normal. Dan pada bulan September didapat hasilnya 1,1 dengan kategori status gizi resiko berat badan lebih. Hasil perhitungan Z-score subjek pada bulan Juni memiliki hasil 0,4 dengan kategori status gizi resiko berat badan lebih. Dan pada bulan Juli dengan hasil 0,47 dengan kategori status gizi resiko berat badan lebih. Di bulan Oktober itu 0,27 dengan interpretasi gizi baik atau berat badan normal. Dan di bulan November dengan hasil 0,36 dan interpretasi gizi baik atau berat badan normal.